Saya sangat berterima kasih kepada orang-orang di Republik ini yang mendukung saya di dalam hal mengkomen-komen yang tak cocok di dalam hal pemerintahan ini. Saya melihat TikTok itu, saya lihat banyak yang mendukung saya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, masih ingat ya yang namanya kakek Amansa yang beberapa hari yang lalu dipersekusi oleh anak-anak FPI. Saya menyebutnya anak-anak karena sangat kanak-kanakan. Orang tua dipersekusi. Tetapi kita bersyukur karena pada hari ini kakek Wahyu sudah kembali lagi di media sosial. Dan baru-baru ini dia memberikan satu pernyataan. Tentu saja pernyataan pertamanya adalah terima kasih terhadap seluruh netizen yang selama ini mensupport beliau pasca di persekusi oleh FPI. Beliau di dalam satu video memberikan permohonan maaf kepada semua para pendukung beliau yang mensupport untuk peduli terhadap NKRI. Selain itu, beliau juga mengingatkan kepada orang-orang Islam yang merasa Islam, dan saya kira ini erat kaitannya dengan orang yang mempersekusi beliau, karena ada bahasa di situ terus sematkan bahwa saya ini dibilangi orang tua bau tanah karena memang usianya ini sudah sangat tua, tapi semangat juangnya luar biasa. Artinya kita dengar itu hari memang makhluk ini, yang saya maksud makhluk ini adalah yang memakai topi FPI itu, ada logo di bajunya juga berlogo FPI, yang mengatakan bahwa Pak kakek Amansa ini adalah bau tanah. Maksudnya sudah tua ya, tapi kakek Amansa tidak menyerah. Hari ini dia gaspol kembali di dalam PT-PT-nya, dan salah satunya itu ini saya lampirkan untuk sahabat-sahabat. Cuma di dalam hal itu saya pun mengakui ada kesalahan saya sedikit. Salah saya mengkomen yang masuk dalam TikTok, tapi komen yang dalam TikTok itu tak saya rekam, tak saya simpan. Jadi mereka-mereka yang tersinggung mengatakannya, mana rekamannya, itulah slip saya. Tapi pelajaran bagi saya untuk yang akan datang, saya mengkomen lengkap dengan video simpanan saya untuk barang bukti yang saya ceritakan. Semoga apa yang telah terjadi cukup bagi saya untuk pelajaran bagi saya. Aku sekarang nih kadang-kadang akan juga aku menengok sebagian orang. Memang ada satu dua mengatakan aku ni orang tua, dah bau tanah. Dah bau tanah aku dibilangkannya, iyalah memang aku tua. Apakah timbul satu pertanyaan, apakah aku sebagai orang tua di Republik ini tidak boleh untuk mengetahui perkembangan bangsa ini dan ikut campur di dalam hal-hal negatif dan positifnya? Tapi katanya negara demokrasi, bebas menyampaikan satu pendapat asalkan jangan anarkis dan melanggar hukum. Nah itunya permasalahannya. Aku ingatnya dulu Jenderal Sudirman, tua dia tak bisa berjalan, digendong dia untuk berjuang untuk bangsa ini. Rasa terpanggilnya aku sebenarnya. Sakit hatiku kadang-kadang ada sebagian manusia kadang-kadang menghina-hina bangsa negara ini. Aku bangga dengan bangsa Republik ini jadi warga negara. Dia katanya Islam. Tapi aku disuruhnya jangan campur tangan masalah duniawi dan dunioni. Apa mencerita isunya aku beramal saja. Padahal di dalam Islam, agama Islam itu syiar. Harus campur tangan dari yang keburukan menjadi kebaikan. Yang buruk itu jadi kebaikan, bawa yang kebaikan. Nah, mengajak, sifatnya mengajak. Yang buruk tinggalkan, yang baik rojokan. Kalau kita beranggapan kita hanya berbiada sendiri saja akan aku masuk surga dan tidak mau peduli kepada yang lain, jangan salah, itu salah, ajarannya itu salah. Neraka. Tak cocok saya sama tetangga, sama sebelah, sama kiri kanan saja.
Tak bercakap awak, ibadah awak tak pernah diterima oleh Allah. Apalagi kita tak mau tahu dengan umat. Islam adalah siar, menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Itulah Islam hakiki, Islam yang sebenarnya. Jadi kita harus pertanggungjawabkan itu Islam kita. Oke, saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh Kakek Wahyu. Beliau kembali bersemangat dan tetap akan mengawal apapun yang menjadi isu-isu terutama yang mengarah pada pelemahan terhadap pemerintah, pelemahan terhadap agama dalam tanda petik. Jadi agama dalam tanda petik, karena banyak juga pejuang agama di luar sana tetapi itu hanya simbol belaka, tapi kepentingannya tidak lebih daripada kepentingan politik, sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Cak Islah Bahrawi di dalam video-videonya. Dia mengatakan bahwa banyak orang hari ini berkedok agama tetapi pada prinsipnya itu adalah untuk kepentingan politik. Karena itulah kenapa kemudian Islam mundur ketika dia diseret-seret masuk dalam wilayah politik. Mestinya Islam ini hari ini bisa maju kalau pengetahuan yang digenjot sebagaimana yang dilakukan oleh para leluhur-leluhur kita dulu. Bagaimana Islam ini bisa maju itu karena beliau konsen pada pengetahuan bukan pada politik. Jadi sekali lagi kita sebagai anak muda merasa bersyukur karena kakek Amansyah sudah kembali beraktivitas seperti biasa dan rajin memberikan pencerahan edukasi terhadap seluruh anak bangsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.